Di negara manapun, tak terkecuali Indonesia, masalah sosial semacam ini masih diperjuangkan. Selain kaum perempuan, anak-anak juga sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Agar masa depan perempuan dan anak Indonesia tidak sesuram yang sudah-sudah, Nini Carlina terlibat aktif sebagai humas dalam lembaga Hak Anak dan Perempuan Indonesia. Apa ya, anugerah dan kesempatan yang sangat berharga sekali buat saya gitu, karena saya diberi kesempatan untuk belajar gitu loh. Dan pada akhirnya, karena hakim nanti akan menilai benarkah Mbak Huges yang mencari nafkah. Nah itu kan dengan berbagai bukti. Kalau memang itu kuat, ya hakim berhak untuk mengatakan misalnya istri yang bekerja 90%, suami karena malah dinafkahi cuma 10%, atau mungkin tidak dapat apa-apa. Saya yang mengeluarkan darah, keringat, dan air mata, tapi saya harus memberikannya. Saya ikhlas kalau untuk sedekah. Pada awalnya saya ikhlas, tapi karena prosesnya diperpanjang, dipersulit. Ketidakikhlasan Huges membagi hartanya kepada Afin mungkin juga dipicu oleh kabar tentang perselingkuhan Afin. Kissinger May, adik Huges, dengan berani bersaksi Afin pernah selingkuh di depan matanya. Kalau saya yang bicara, nanti saya dimintain saksi, biar saksi saja yang bicara. Ya, saya pikir pengakuan dari dia sudah saya sampaikan kepada majelis hakim. Bagaimana dengan Huges sendiri? Apakah juga mendapatkan teror yang sama? Teror, tekanan itu pasti sudah saya terima melalui SMS, telepon, tapi saya tidak takut. Saya sudah 3,5 tahun hidup lebih takut dari itu. Benarkah Afin menyebarkan teror kepada istri dan adik iparnya? Afin sendiri kabarnya sedang mempersiapkan bantahan atas semua pengakuan Huges. Dalam waktu dekat, Afin akan menggelar jumpa pers. Sementara itu hari ini, Huges dan pengacaranya akan melapor ke Polres Jakarta Selatan. Ada baiknya Huges bawa ke polisi dulu, baru nanti kita proses belakangan. Huges bicarakan dengan Ibu Elsa dulu tentang SMS yang masuk. Saya masih kasih celah buat dia untuk punya masa depan. Saya nggak mau saya punya masa depan juga terganggu, dia juga punya masa depan. Kembali lagi di GoSpot dan kembali lagi bersama saya Nadia Mulia. Pemirsa, tampaknya semakin rumit saja perkembangan dari kasus perceraian Huges dan Afin. Dan juga di tengah maraknya isu kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, Nini Carlina bergabung dalam sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengangkat isu soal kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemirsa, jangan-jangan Nini sendiri pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi saat ini Nini tengah menjalani proses perceraiannya. Kita saksikan penuturan Nini tentunya hanya di GoSpot. Kekerasan dalam rumah tangga 1 minggu ini menjadi topik hangat setelah Huges membeberkan akar masalah perceraiannya. Entah artis mana lagi yang akan membongkar ketidakadilan tersebut. Di negara manapun, tak terkecuali Indonesia, masalah sosial semacam ini masih diperjuangkan. Selain kaum perempuan, anak-anak juga sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Agar masa depan perempuan dan anak Indonesia tidak sesuram yang sudah-sudah, Nini Carlina terlibat aktif sebagai humas dalam lembaga Hak Anak dan Perempuan Indonesia. apa ya, anugerah dan kesempatan yang sangat berharga sekali buat saya gitu, karena saya diberi kesempatan untuk belajar gitu loh. Dan saya tidak pernah bermimpi, tidak pernah menyangka sebelumnya ya, kemudian saya harus duduk di sini bersama-sama dengan para tokoh-tokoh di bidang sosial kemasyarakatan, baik itu para tokoh, praktisi ya. Jadi satu hal yang sangat luar biasa sekali dalam perjalanan kehidupan saya gitu. Anak dan perempuan, dua kelompok masyarakat yang selalu terpinggirkan. Untuk menghapus realita tersebut, Kak Seto, Nini Carlina, serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat akan segera mensosialisasikan program yang telah dirancang. Salah satu program kami adalah justru melalui pendidikan untuk mengubah paradigma yang keliru dari begitu banyak pria untuk tidak merasa bahwa dunia ini adalah bagian dari dominasi kaum pria. Yang diharapkan adalah saya bisa menjembatani gitu ya program-program yang ada di LAPI ini dan menyosialisasikan kepada masyarakat luas.
Mungkinkah keikutsertaan Nini didasari pengalaman rumah tangganya yang saat ini sedang dalam proses perceraian? Oh tidak, sama sekali tidak. Tidak ada hal-hal yang sifatnya pribadi yang memotivasi saya untuk masuk ke dalam kelembagaan ini, tidak ada. Pemirsa masih di Gospot dan masih bersama saya Nadia Mulia. Artis cantik Sophia Latjuba saat ini sedang menekuni profesi baru sebagai asisten seorang pengacara ternama. Apakah betul Sophie merasa dirinya sudah kurang laku di dunia hiburan sehingga terpaksa banting setir? Dan pemirsa, berita selanjutnya yang kita peroleh dari Iwan Fals dan juga Lucky Element. Saksikanlah semuanya tentunya hanya di Gospot. Haji Pamungkas ayahanda Lucky Wijatmoko, mantan personil kelompok musik Elemen, kemarin dipanggil menghadap Tuhan. Selama seminggu terakhir ayahanda Lucky dirawat di rumah sakit Pondok Indah setelah jatuh di kamar mandi. Selama dalam perawatan, Lucky terus mendampingi ayahnya. Lucky sama sekali tak menyangka ayahnya akan berpulang ke rumah Tuhan karena sebelumnya tak mengidap penyakit akut. Kondisi ayahandanya memburuk setelah jatuh di kamar mandi itu. Iya, jatuh di kamar mandi memang, dan jatuhnya tuh jadi ceritanya saya bangun juga dibangunin kakak saya karena dipikir ibu saya teriak-teriak minta tolong kenapa gitu kan. Ternyata dia udah dibopong sama ibu saya gitu. Papa nggak pernah ngarepin apa-apa ya, mungkin dulu ada yang kayak dia harapin sama saya adalah saya sekolah lagi gitu kan. Terus saya bilang, "Pak, udahlah Pak, nyari duit aja," gitu. Dia ketawa aja. Karena memang di keluarga saya cuma saya yang S1 gitu kan, yang lainnya S2 semua. Jadi dia nganggap saya kayaknya sekolah lagi kenapa sih? Waktu itu sempat gitu 2 tahun 3 tahun lalu lah. "Oh, anaknya keluar negeri kek," gitu. Iya enggak, males. Personil kelompok musik Elemen hadir melayat meski Lucky tak mengabari mereka. Lucky memang baru saja hengkang dari Elemen. Bingung juga, kaget juga, oh datang gitu aja gitu. Soalnya memang saya nggak ngubungin siapa-siapa sama sekali. Saya nggak nelfon satupun orang. Jadi mungkin saya cuma saya nggak nelfon sama sekali gitu. Jadi semuanya pada yang taunya juga dari siapa dan itu cepet banget nyebarnya gitu loh. Iwan Fals dapat penghargaan, itu jelas bukan berita baru. Namun kali ini penyanyi sejuta umat ini mendapat penghargaan pribadi dari Wakil Ketua DPR RI Zainal Ma'arif. Sebagai wakil rakyat, mungkin Zainal Ma'arif merasa diingatkan oleh lagu-lagu Iwan yang menggelitik dan penuh kritik terhadap wakil rakyat. Anda penggemar Iwan Fals tentu hafal dengan lirik lagu Wakil Rakyat itu. Iwan pasti tersanjung dengan penghargaan tersebut. Bayangkan saja, orang yang dikritik kini malah membalasnya dengan penghargaan. Saya ada ketemu, saya bisa, siapa tahu bisa mengingatkan. Seperti pejabat mengingatkan lagu-lagu saya mengkritik. Saya jangan korupsi ya, jangan ini atau gini, kasihan kayak gitu-gitu. Saya harus merasa pantas, harus yakin dengan apa yang sudah saya kerjakan. Kalau enggak, neraka buat keluarga saya, buat tangga-tangga saya, buat teman-teman saya. Kemarin, Yala Cuba terlihat hadir di tengah-tengah sebuah persidangan. Apakah Sophie sedang berkasus? Selidik punya selidik, Sophie rupanya sedang menjajal profesi sebagai asisten dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Apa alasan Sophie tiba-tiba tertarik pada dunia hukum? Jangan-jangan Sophie mulai merasa tidak laku sebagai artis. Alhasil ia mencoba kerja sampingan sebagai asisten pengacara. Side job. Udah ya? Bukan side job sih, nggak ada job lain kok. telepon? Dunia artis kan dunia yang kita kan lihat luar. Saya lagi hamil. Oh gitu. Saya gimana mau syuting? Kondisi saya tidak memungkinkan. Gitu. Berkurangnya jadwal syuting ternyata membawa berkah tersendiri bagi Sophie. Sekarang ia bisa kuliah strata 1 yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Saya nggak pernah kuliah, jadi senang banget, senang banget. Dosen-dosennya asik-asik, teman-temannya juga enak banget. I'm kicking down all the fences. I'm gonna do it all and do too much.
Pemirsa, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena tidak ada kata terlambat untuk menimba ilmu. Dan pendidikan pemirsa bisa membuka mata kita dalam melihat segala sesuatu.